wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Para peserta i'tikaf Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini merupakan pertemuan yang ketiga di mana di majlis ini kita membahas sebuah kitab yang menjelaskan tentang kriteria al-qalbus salim, hati yang selamat. Pada pertemuan yang pertama telah kita sampaikan tentang pentingnya menjaga hati, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menilai kuantitas amal ibadah kita, tetapi juga yang terpenting bagi Allah adalah kualitas hati. Percuma banyak ibadah tapi kalau ternyata hatinya itu kotor. Kemudian pada pertemuan yang kedua kita telah memasuki tentang kriteria hati yang selamat. Sudah kita sebutkan 2 poin yang menunjukkan atau juga kriteria hati yang selamat. Yang pertama, apa itu jamaah? Naam, hati yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Hadir dalam dirinya perasaan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun takut melakukan kemaksiatan dan lebih semangat lagi untuk melakukan ketaatan karena dia merasa Allah itu mengawasinya. Kemudian kriteria yang kedua yang telah kita sebutkan yaitu hati yang senantiasa menggerakkan pemiliknya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang selalu mengajak untuk melakukan kebaikan. Maka inilah hati yang selamat. Hati yang selalu mengajak kepada kebaikan, bukan mengajak kepada keburukan. Dan tentunya ya, untuk memiliki hati yang selalu mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, ini perlu adanya pembiasaan yang diawali dengan paksaan, yaitu memaksakan diri kita untuk mengerjakan ibadah. Memang awalnya berat, karena memang diri kita ini ada 2 godaan yang mengajak kepada keburukan, yaitu hawa nafsu kita sendiri, sebagaimana Allah sebutkan, inna nafsa la'ammaratun
bisu, sesungguhnya jiwa itu mengajak kepada keburukan. Dan yang kedua adalah syaitan yang selalu mengajak kepada keburukan, sehingga kita harus berjuang, berjihad melawan dua godaan tersebut. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-mujahidu man jahada nafsahu li taatillah. Mujahid yang sejati itu adalah mereka yang melawan hawa nafsunya untuk melakukan ketaatan. Berikutnya kita akan bahas poin yang ketiga dan poin yang keempat. Nah, poin yang ketiga di antara kriteria qalbun salim, hati yang selamat, hati yang kondisinya itu masih sehat, adalah hati yang masih merasakan dosa apabila dia mengerjakannya. Jadi ketika dia terjerumus ke dalam kemaksiatan, dia merasa bersalah, dia merasa berdosa, hatinya itu enggak tenang, hatinya gelisah karena merasa membawa beban yang berat. Sehingga berangkat dari perasaan inilah dia akan segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti sebaliknya, hati yang tidak merasa berdosa ketika dia melakukan kemaksiatan, berarti hatinya ini sudah terkena penyakit. Meninggalkan sholat biasa saja, tidak berpuasa di siang hari bulan suci Ramadan biasa saja. Ya, dia melakukan kemaksiatan berupa misalnya berjudi, meminum khamar, atau juga dia memandang wanita yang membuka auratnya, melihat video-video yang tidak layak untuk dilihat, sampai-sampai dia menikmatinya, mengeluarkan air maninya, dan dia merasa biasa saja. Maka ini tanda hati yang sudah terkena penyakit. Maka beruntunglah kalau kita masih memiliki perasaan berdosa, gelisah, hati ini enggak tenang. Sebagaimana Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang model hati orang-orang yang beriman. Ya, seseorang datang bertanya, Nabi langsung mengatakan kepadanya, "Ji'ta tas'al 'anil bir?" Engkau pasti datang ingin bertanya tentang kebaikan. Fastafti qalbak, maka minta fatwalah, bertanyalah kepada hatimu. Maka Nabi SAW menjelaskan, al-birru matma'annat ilaihil qalbu. Kebaikan itu di mana hati ini merasa tenang. Ya, wal ismu mahaka fi sadri awil qalbi. Dan dosa itu di mana membuat hati ini sempit, gelisah. Ini hadis sahih yang terdapat dalam kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah nomor yang ke-27, di mana dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan dua hal. Yang pertama, bagaimana kita mengenali perbuatan itu adalah perbuatan baik, dan juga cara mengenali perbuatan itu adalah perbuatan maksiat. Ya, perbuatan baik yaitu di mana membuat kita tenang melakukannya. Adapun perbuatan maksiat membuat hati ini gelisah. Ya, makanya yang kedua hadis ini juga menunjukkan tentang perbedaan hati yang masih sehat dengan hati yang sudah terkena penyakit. Hati yang masih sehat ketika dia melakukan kebaikan, tenang dia, puas, bahagia, bahkan dia menikmatinya. Seperti apa yang sudah saya sampaikan, bahwa di antara tanda hati yang masih salim, yang sehat itu, dia justru tenang ketika mengerjakan ibadah yang dia lakukan. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau selalu merasa tenang dengan sholat, sampai-sampai beliau mengatakan, waju'ilat qurratu aini fis sholah.
dijadikan indah pada pandanganku ketika sholat. Ya, tidak seperti kebanyakan kita, sholat itu seperti beban. Jadi selesai sholat, alhamdulillah udah sholat. Ya, Nabi justru tidak, justru menjadikan kenikmatan itu pada ibadah. Seperti halnya para sahabat Nabi SAW. Sampai-sampai kalau kita membaca kisah para sahabat di dalam sholatnya, ada yang terkena anak panah, dia nggak berasa sakit karena sedang sholat. Selesai sholat baru berasa sakit, ternyata dilihat ada anak panah yang tertancap di betisnya. Ya, sampai-sampai dia mengatakan, kalau engkau ingin cabut, tunggu dulu saya sholat dulu. Dia sholat baru dicabut karena nggak terasa saking apa? Khusyuknya, saking dia menikmatinya. Subhanallah. Ini tanda hati yang masih sehat. Dan yang kedua kata Nabi, wal ismu mahaka fi sodri. Maksiat itu cara mengenalinya adalah di mana kita nggak tenang, merasa malu kalau ditampakkan, itu maksiat. Iya. Artinya kalau kita melakukan maksiat, kelihat orang malu, itulah maksiat jamaah sekali. Ya, dan juga menunjukkan hati yang masih sehat, dia merasa gelisah, enggak tenang. Ya, dia tidak memandang dosa yang dia lakukan, tapi yang dia pandang adalah kepada siapa dia melakukan perbuatan dosa. Jamaah sekalian, ini hal penting, perasaan yang harus kita miliki dalam hati. Ya, kita jangan menganggap remeh dari maksiat yang kita lakukan, baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Tapi pandanglah kepada siapa kita berbuat maksiat. Sehingga kalau kita selalu memandang zat yang kita maksiati, maka ini membuat kita malu di hadapan Allah. Ya. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan dari Nabi SAW, apa kata Nabi? Innal mu'min yara dzunuba ka'annahu qa'idun tahtal jabal yushiku ayyaku alaih. Orang yang beriman itu menganggap maksiat yang dia lakukan seperti dia duduk di bawah gunung, yang mana gunung itu hampir saja akan jatuh ke arahnya. Jadi dia menganggap besar dosa apa saja. Wa innal fajira, adapun orang fajir, orang yang buruk, yara dzunuba ka'annahu dzubabun marra ala anfihi fa fa'ala hakaza. Orang fajir, dia menganggap maksiat itu seperti lalat yang nemplok di hidungnya, dia hanya kibas begitu saja. Jadi dia apa istilahnya, menganggap remeh perbuatan maksiat. Iya. Maka ya, hendaklah kita selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari maksiat-maksiat yang kita lakukan. Karena dengan kita menganggap berdosa dari perbuatan maksiat yang kita lakukan, inilah yang mendorong kita untuk segera bertaubat. Karena memang setiap manusia tidak lepas dari melakukan perbuatan dosa. Dan manusia yang terbaik di muka bumi ini bukan mereka yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Tetapi manusia yang terbaik di atas muka bumi ini adalah ketika dia melakukan perbuatan maksiat, dia segera untuk bertaubat. Ya, wa khaira kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan, dia segera untuk bertaubat. Inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, la tanzur ila sigharil khati'ah. Janganlah engkau melihat kesalahan yang kecil, dosa yang kecil. Walakin zur ila idhami man asaita. Tetapi lihatlah kepada zat yang besar yang engkau bermaksiat kepadanya. Pandang Allah Subhanahu wa taala, zat yang sangat sayang kepada hambanya, ya, yang sangat cinta kepada hambanya. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka ya termasuk merupakan kezaliman apabila kita bermaksiat kepadanya. Bayangkan,
kalau misalnya kita berbuat baik sama seseorang, ya, atau juga orang lain berbuat baik sama kita, apa yang menjadi kebutuhan kita selalu dipenuhi. Ketika kita dalam kesulitan, ya, kita selalu dibantu. Kemudian kita menzolimi dia, ya, menyakiti dia. Gimana dalam pandangan agama? Tentu hal ini tidak baik, ya. Nah, jadi ini poin yang keberapa? Yang ketiga. Apa poin yang ketiga jamaah di antara tanda hati yang selamat? Nah, hati yang masih merasakan perbuatan dosa yang dia kerjakan. Kemudian poin yang keempat, ya. Poin yang keempat di antara al-qalbus salim, yaitu salima minasyirqi wal bid'ah. Nah, hati yang selamat dari berbagai bentuk kesyirikan dan hati yang selamat dari berbagai bentuk kebid'ahan. Iya. Ini diantara kriteria yang sangat penting, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, demikian pula Sa'id Al-Musayyib, dan juga para tabi'in yang lain, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, al-qalbun salim huwa, hati itu al-qalbul ladzi salima minasyirki wal bid'ah, hati yang selamat dari segala bentuk kesyirikan dan kebid'ahan. Yang mana kita sudah mengetahui semuanya bahwa di antara dosa besar yang paling besar di atas muka bumi ini adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah memberikan ancaman yang sangat banyak. Pelaku kesyirikan kalau dia meninggal dunia dalam keadaan dia belum bertaubat, maka dosanya itu tidak akan diampuni. Dan wa ma'wahun nar, tempat kembalinya di mana? Di neraka. Semua bentuk peribadatan yang dia lakukan gugur, tidak tersisa sedikit pun. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat syirik, maka terhapuslah amal ibadahmu yang engkau kerjakan. Ini bahaya kesyirikan. Dan yang perlu saya tekankan di sini jamaah sekalian, syirik itu bukan hanya mereka yang semata-mata menyembah matahari, bukan hanya mereka yang semata-mata menyembah patung. Ya, dulu kita memang memahami seperti ini. Orang itu dikatakan kufur, syirik, yaitulah mereka yang menyembah api, majusi, yang menyembah Buddha, patung, itu orang-orang Buddha, orang-orang Hindu. Ternyata hakikat syirik yang diperangi oleh Nabi SAW bukan hanya itu. Hakikat syirik yang diperangi oleh Nabi SAW adalah di mana di satu waktu dia beribadah kepada Allah, dia sholat, dia puasa, ikhlas karena Allah. Tapi di lain waktu dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya dia meminta-minta kepada kuburan. Ya, dia bertawasul kepada orang-orang yang sudah mati. Walaupun dia sholat, dia ikhlas sholatnya. Tapi kalau di lain waktu dia bertawasul kepada orang yang sudah mati, maka inilah yang disebut dengan hakikat apa? Syirik. Jadi itu. Nah, dan syirik bukan hanya terjadi pada anggota badan. Syirik itu kan macam-macamnya banyak. Syirik yang terkadang dilakukan oleh lisan, yang terkadang dilakukan oleh anggota badan, dan juga terkadang bisa dilakukan oleh apa? Hati. Syirkul lisan, syirik yang terjadi pada lisan. Contohnya apa jemaah? Naam, bersumpah kepada selain Allah. Man halafa li ghairillah
faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Atau juga dia menyandingkan kehendak makhluk dengan kehendak Allah. Seperti seorang yang datang kepada Nabi SAW yang mengatakan masya Allah wa syi'ta, atas kehendakmu dan atas kehendak Allah. Atau juga ucapan-ucapan yang semisalnya, dia mengatakan untung ada kamu. Coba kalau nggak ada kamu, mungkin kita di sini nggak pada makan. Nah, ini kalimat-kalimat seperti ini namanya syirkun fil alfaz, syirik dalam ucapan. Atau juga ungkapan-ungkapan lau, andaikan tadi dia nggak keluar rumah mungkin nggak kecelakaan, ya, andaikan dia tadi nggak main hujan-hujanan mungkin nggak kena petir. Nah, ini kalimat andai itu juga kalimat-kalimat yang berbau kesyirikan. Iya. Intinya pembahasan tentang syirik lisan, syirik anggota badan itu luas. Yang menyembah kubur, berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, maka itu jelas pembahasan dalam kitab tauhid. Tapi di sini kita akan fokus syirik yang terjadi pada apa? Hati. Jadi hati juga terkadang melakukan kesyirikan. Ya. Seperti apa contohnya? Nah, syirik fil mahabbah, ya, dalam cinta, di mana dia mencintai manusia di atas kecintaannya dari kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, makanya Rasulullah mengatakan tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikanku sebagai orang yang paling dia cintai, berharap kepada selain Allah, takut kepada selain Allah. Ya. Namun takut ini sebagaimana sudah kita jelaskan ada dua macam. Takut tabi'i dan takut satu lagi, takut ibadah. Takut ibadah adalah takut yang disertai dengan pengagungan. Ya, takut ini hanya ditujukan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa orang yang takut dengan penuh pengagungan kepada selain Allah, maka berarti dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Termasuk juga tawakal. Ya, ini banyak terjadi di masyarakat kita, yaitu terjerumus ke dalam syirkut tawakal. Syirik dalam tawakal, menyandarkan nasib kepada selain Allah. Ini kaitannya dengan hati, jamaah sekalian. Ya. Sedangkan yang benar tawakal itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalam ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang perintah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, fatawakkalu 'ala Allah. Ya, artinya perintah untuk bertawakal semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada selainnya. Lalu apa model-model tawakal kepada selain Allah, jamaah sekalian? Ya, yang ini merupakan syirkul qalbi, syirik di dalam hati. Di antaranya adalah memakai jimat. Ya, memakai raja, wafak, atau yang semisalnya. Kenapa ini termasuk dalam kategori syirkul qalbi? Karena hati ini pasti memiliki keterikatan dengan benda tersebut. Ya, benar gak jamaah sekalian? Biasanya nih, kalau orang punya jimat nih, kemana-mana dia bawa. Kemudian jimatnya suatu ketika dia lupa bawa. Gimana perasaan hatinya? Gelisah tidak? Gelisah, enggak tenang. Aduh, lupa bawa jimat nih. Piye iki? Ya, enggak tenang dia. Enggak tenang di jalan. Nah, ini kan berarti hatinya itu terikat dengan benda tersebut. Pantas kalau Nabi SAW mengatakan, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa yang menggantungkan dengan kepada sesuatu, maka Allah akan serahkan urusannya kepadanya. Jadi hatinya itu gelisah, nggak tenang kalau nggak bawa. Ya, ini termasuk syirik, jamaah sekalian. Makanya Nabi mengatakan, innar ruqa wat tamaima wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya ruqyah,
Ruqyah di sini maksudnya ruqyah yang mengandung kesyirikan, yang di dalamnya meminta kepada selain Allah, atau disebut namanya jampi-jampi. Wat tamaim, dan jimat-jimat. Wat tiwalah, apa tiwalah jamaah sekalian? Pelet. Semua itu syirkun. Itu semuanya bentuk kesyirikan. Yang biasanya orang memakai jimat tujuannya secara umum ada dua. Berharap manfaat itu datang kepadanya, ya. Yang kedua dalam rangka untuk menolak bala, agar usahanya lancar, ya. Banyak ritual-ritual yang dia lakukan. Kadang di awal dia buka toko, dia siram-siram dulu tokonya pakai air kembang atau yang bagaimana. Kemudian juga kadang dia menyimpan keris benda-benda klinik, ya. Maka itu semua termasuk bentuk kesyirikan. Dan juga Nabi mengatakan, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Dan ini banyak terjadi di zaman Nabi SAW, yaitu anak kecil yang baru lahir dikalungkan dengan benang. Hal ini juga masih banyak di masyarakat kita. Kadang anak kecil, bayi gitu ya, dikasih kalung warnanya apa? Hitam. Pernah nggak antum iseng-iseng antum buka tuh isinya apa? Berani nggak? Ya, nggak tahu isinya apa. Nah itu tujuannya agar anak tersebut tidak mudah sakit dan juga akan terhindar dari penyakit ain, penyakit sawan. Ya, maka apa kata Nabi? Ini semua termasuk bentuk kesyirikan. Ada seorang sahabat yang dia bertemu Nabi dalam keadaan yang memakai gelang. Nabi mengatakan, apa itu? Dia mengatakan, hadzi minal wahinah. Ini adalah bagian dari jimat untuk mendatangkan manfaat, menolak bala. Apa kata Nabi? Inziha fa innaka in mutawaffiyun lan tufliha abada. Buang jauh-jauh. Kenapa? Karena jika engkau meninggal dalam keadaan masih memakai jimat tersebut, maka kau tidak akan beruntung selama-lamanya. Jadi tidak ada solusi, ya, dari memiliki benda-benda tersebut kecuali harus diapain? Dimusnahkan. Jangan dihadiahin ke orang, ntar malah dia pakai lagi. Jadi dimusnahkan jamaah sekalian. Ya, kenapa nggak boleh jamaah? Kenapa pakai jimat nggak boleh? Tadi yang pertama, menyalahi hakikat dari tawakal. Yang namanya hakikat tawakal adalah di mana seorang menggantungkan, ya, menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, diiringi dengan usaha, ya, usaha yang dibenarkan menurut syariat. Ini syarat tawakal yang benar, menggantungkan hatinya kepada Allah dan diiringi dengan ikhtiar, usaha yang dibenarkan menurut syariat. Maka apabila yang menyalahi dari dua poin ini, dia bertawakal kepada selain Allah, telah berbuat syirik. Atau dia bertawakal kepada Allah, tetapi mengambil sebab bukan dengan sebab-sebab yang dibolehkan, maka juga termasuk apa? Syirik. Poin syarat tawakal yang benar, tawakal kepada Allah. Dan yang kedua, dia menggunakan apa? Sebab-sebab yang diperbolehkan. Kalau ternyata sebab-sebab itu tidak dibenarkan menurut syariat atau tidak dibenarkan secara medis, maka itu termasuk bentuk kesyirikan. Yang kata orang kadang kalau kita tanya, ente kenapa pakai punya wapak segala? Ini mah cuma syarat doang, ya kan? Alasannya mereka jadikan apa itu? Syarat. Syarat artinya apa? Ya pelantara aja, syarat aja gitu kan. Ya kadang di depan rumah pasang tulisan-tulisan raja, cuma syarat doang. Tetap hati mah tawakalnya kepada Allah. Tetap ini termasuk kesyirikan. Iya. Pertanyaannya, apakah jimat termasuk sebab yang dibolehkan secara syar'i untuk menyembuhkan orang sakit? Tidak. Sebab-sebab yang dibolehkan menurut syariat adalah minum madu, konsumsi habatus sauda, minum air zam-zam. Terus apa lagi jemaah? Bekam. Ya, ini adalah sebab-sebab secara syariat boleh.
Dan memang Rasulullah menganjurkan seperti itu. Iya. Dan yang kedua, sebab yang kita boleh tempuh untuk berobat adalah tidak syariat tidak menunjukkan, tapi sesuai dengan apa? Medis. Kita kalau panas, anak kita panas nih, kita ke apotek beli apa? Paracetamol. Ada nggak dalam Al-Quran paracetamol? Nggak ada. Boleh nggak kita menurunkan panas dengan paracetamol? Boleh. Kenapa? Karena sebab itu dibenarkan secara medis. Iya. Kalau orang mah minum promah, masuk angin minum antangin, atau juga herbal-herbal, kunyit, jahe, bawang putih satunggal dan yang lainnya, boleh. Iya. Nah, sekarang secara medis gelang untuk ngobatin orang demam, ada nggak? Nggak ada. Ya, makanya itu bagian daripada bentuk kesyirikan. Ini kaidah yang sangat penting jamaah. Sesuatu yang kita jadikan sebab, yang sebab itu tidak dibenarkan oleh syariat dan sebab itu tidak dibenarkan menurut medis, maka hukumnya apa? Syirik. Kalau pakai batu giok gimana jamaah? Ya, ini pindah-pindah ke ruko ini, bisa ke ruko itu lagi kan. Orang-orang tua pada datang beli batu apa namanya itu? Batu giok ya, batu bacan. Nah itu boleh nggak jamaah? Boleh nggak? Tanya dokter. Kalau memang dibenarkan secara medis nggak apa-apa. Tanyanya jangan sama marketing ya. Kalau yang marketing bagus ini ininya apa namanya? Pengakuannya gitu kan. Biasa orang kalau ini apa namanya itu? Testimoninya gitu ya. Jangan tanya sama marketingnya gitu ya. Iya. Jadi ini pertama bentuk penyakit hati, apa namanya? Kesyirikan hati adalah memakai jimat. Yang kedua, termasuk syirkul qalbi. Syirik hati adalah yang berkaitan dengan tawakal, tatayur. Tatayur atau bahasa kita disebut namanya apa? Pamali, menganggap sial dengan kejadian yang dia lihat, dengan apa yang dia dengar, atau juga angka-angka tertentu. Maka ini bentuk yang terlarang dan termasuk bentuk kesyirikan. Apa kata Nabi SAW? At-tiyaratu syirkun. At-tiyarah adalah kesyirikan. Dikatakan tiarah karena zaman dulu orang-orang musyrikin Arab, mereka selalu menjadikan arah berjalannya burung untuk menentukan nasibnya. Jadi dan tidak jadinya safar. Kalau misalnya ada arah burung berjalan ke kanan, oh berarti nasib baik. Tetapi kalau ternyata arah burung ke kiri, oh berarti tidak baik. Akhirnya dia mengurungkan niatnya untuk safar. Dan Nabi mengatakan barang siapa yang mengurungkan hajatnya karena melihat sesuatu yang tidak ada kaitannya, maka ini termasuk bentuk kesyirikan. Menggantungkan sesuatu dengan bunyi tokek. Tokek. Untung. Rugi. Tuh, waduh rugi. Udah lah nggak jadi safar. Itu namanya apa? Tatayur. Ya. Kenapa termasuk syirik lisan? Yaitu di mana dia menggantungkan dengan kejadian-kejadian itu. Ya. Dan tatayur itu para ulama mengatakan ada dua. Ada yang sifatnya positif, ada yang negatif. Tapi dua-duanya tetap enggak boleh. Yang positif dia menyangka itu mendatangkan kebaikan. Ada kupu-kupu, berarti mau ada apa itu? Mau ada tamu. Tangan kesemutan, bakal dapat THR nih. Ya. Tahu-taunya stroke. Itu toyur namanya mas. Telinga ngeng apa itu? Ada yang ngomongin gitu ya. Banyak model-model tatayur jamaah sekalian. Perlu saya sebutkan mungkin sini ya. Yang kadang kita sendiri itu enggak berasa, ternyata itu bagian tatayur. Contohnya apa? Misalnya teman kita masak keasinan, apa kita komentarnya? Mau kawin. Apa kaitannya ya? Tatayur itu jamaah. Tatayur.
Ya. Kemudian juga ada anak sakit-sakitan. Kesimpulannya apa? Ini gara-gara namanya kepanjangan, ganti aja dah. Tatahur jamaah sekalian. Iya, kalau kita beli gitu ya, kadang pedagang ngibas-ngibas apa itu? Nyebarin corona. Dikibas-kibas penglaris. Nah, ini juga termasuk apa? Tatahur. Iya, walaupun istilahnya itu positif ya, tapi tetap tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian juga anggapan pembeli pertama jangan sampai nggak jadi. Ya, kalau sampai nggak jadi berarti sepi ke depannya. Nah, ini juga termasuk bentuk tatayur. Ya, dan juga kadang arah rumah, nggak mau beli rumah yang posisinya tusuk sate, nggak laku untuk beli rumah tusuk sate ya kan? Ya, karena dianggap akan membawa kesialan. Ya, seorang yang nyapu nggak bersih, nanti katanya istrinya dapat yang suami bewokan, ya. Nah ini juga banyak ya berbentuk tatayur seperti itu. Kemudian apa namanya? Kalau ngintip orang mandi nanti matanya apa? Bintitan. Ya. Kemudian kalau habis nunjuk kuburan, tunjuknya harus diapain tuh? Diisap ya. Ya, jadi semua itu adalah bagian daripada tatayur. Ya, memang kadang-kadang orang tua kita tujuannya itu baik ya, karena itu perbuatan yang nggak baik. Seperti masa duduk di bantal gitu kan. Anggapannya apa duduk di bantal? Bisulan. Iya, artinya namanya bantal itu jangan didudukin, tapi jangan ada embel-embelnya, ntar bisulan, gitu. Iya, kadang kita naik ke dalam gedung, nggak ada angka berapa itu? 13 ya, nggak ada. Kenapa? Ya, karena gedungnya cuma sampai 10 doang. Lah memang ada ya, yang angka 13 tuh nggak ada, karena memang itu menganggap sial itu. Nah, itulah disebut namanya tatayur. Ini termasuk syirkul qalbi, syirik hati. Kenapa? Karena ada keterkaitan menganggap sial dengan kejadian-kejadian sesuatu. Iya, makanya justru kita disuruh untuk tafaul. Tafaul itu artinya berharap kebaikan yang ada. Dan juga termasuk syirik al-qalb, yaitu ujub jamaah sekalian. Ya, ujub ini termasuk syirik. Kenapa? Karena dia bertawakal kepada dirinya sendiri, menganggap dirinya yang hebat, padahal semua itu dia dapatkan atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menentukan keberhasilan adalah Allah. Betapa banyak sebab yang sedikit ternyata bisa berhasil. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak sesuatu yang sedikit itu bisa memenangkan dari sesuatu yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bentuk-bentuk syirik hati jamaah sekalian. Dan juga termasuk syirik hati yang kita sulit menghindar, yang mana ini bisa menimpa siapa saja, baik orang soleh maupun orang yang tidak soleh, adalah apa? Riya. Riya ini termasuk syirik qalbi, yang mana Rasulullah mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar wa masyirkul asghar ar-riya. Sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Ar-riya, pamer. Ya, mengerjakan suatu ibadah ingin dipuji, bersedekah tapi ingin disebut sebagai dermawan, ingin mendapatkan like dari orang lain, maka itulah hakikat riya. Ya, dan ini adalah penyakit yang berbahaya jamaah sekalian, yang itu bisa menggugurkan amal ibadah kita. Makanya fitnah ini lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Ketika para sahabat bercerita, ngobrol tentang dahsyatnya fitnah Dajjal, apa kata Nabi SAW? Maukah kalian aku kabarkan tentang fitnah yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal? Bala ya Rasulullah. Ayyusalli ya rajulu
yaitu ayyusalli rajulu, di mana seseorang salat, fa yuzayyilu salata, dia perbagus gerakannya, bacaannya, karena ingin dilihat oleh manusia. Bacanya dia bagus-bagusin, yang biasa kalau sholat bacanya kuliah kulu, ini tumen-tumennya baca Al-Baqarah. Ya ternyata apa? Di belakang ada calon mertuanya. Udah gitu salah lagi bacaannya. Yang biasanya dia sholat sendirian cuma 1 menit, 2 menit, dia sholat di masjid karena banyak peserta itikaf, dia kerjakan sholat sunnah sampai 10 menit. Ya, makanya untuk menyeken hati kita itu terindikasi kena riya atau tidak, lihat model ibadah kita. Apakah ibadah kita di tempat sepi, di tempat keramaian sama saja atau berbeda? Kalau ternyata ada perbedaan, nah ini khawatir itu adalah riya. Kenapa Nabi SAW menganggap riya itu lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal? Karena Dajjal, fitnah ini ada, tapi kapan? Nanti di akhir zaman. Kalau riya, kapan aja ada, tiada henti. Dajjal menjadi bencana bagi orang-orang yang tidak beriman. Orang yang beriman selamat. Tetapi kalau riya, siapapun bisa kena, jamaah sekalian. Ya, siapapun bisa kena. Mau ustadz, ya ustadz juga manusia, pasti kadang juga dia kena penyakit riya, bangga, ujub. Ketika yang hadir jamaahnya banyak, nggak semangat kalau ternyata jamaahnya sedikit. Diundang lagi, kenapa? Sedikit jamaahnya. Dakwah lihat jamaah. Ya ini khawatir riya. Nah, dia tanya sama panitia, gimana tadi kajian saya, bagus enggak? Intonasinya bagus enggak? Retorikanya bagus enggak? Ya, jadi ingin dipuji. Iya, inilah penyakit yang berbahaya jamaah sekalian. Jadi makanya sebaik-baik ibadah adalah disembunyikan. Rasulullah SAW banyak memberikan ancaman kepada orang yang mengerjakan ibadah dengan riya. Di antaranya Rasulullah mengatakan, man samma'a Allahu bihi wa man yura'i lahu bihi. Barang siapa yang dia beribadah ingin didengar, maka Allah akan ungkit, Allah akan bongkar niatnya tersebut. Ya, para ulama menyebutkan yang dimaksud Allah akan membongkar, iya, nanti pada hari kiamat Allah akan bongkar hakikat niatnya itu di hadapan manusia yang dia pura-pura ikhlas. Atau yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperlihatkan pahala yang dikerjakan. Tiba-tiba Allah jadikan pahala tersebut hancur semuanya. Ya. Dan juga dia akan dipermalukan di hadapan manusia. Nah, dan juga termasuk orang yang pertama kali diceburkan ke dalam neraka Jahannam. Itulah tentang 3 kelompok manusia yang pertama kali diceburkan neraka Jahannam. Mereka bersedekah, mereka berjihad, mereka menuntut ilmu, tapi niatnya itu tidak baik. Maka berusahalah semaksimal mungkin untuk menyembunyikan amal ibadah kita. Ya, uktum hasanatik kama taktum sayyiatik, ini kaidahnya. Ya, kata Abu Jazim Salam bin Dinar, uktum hasanatik, sembunyikanlah kebaikanmu sebagaimana engkau sembunyikan keburukanmu. Kita kalau melakukan kemaksiatan, cerita-cerita enggak sama orang? Kagak. Nah, demikian pula ketika kita melakukan kebaikan, jangan cerita-cerita sama orang. Jadikan itu antara kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi mengatakan, man istata'a minkum an takuna khabi'atan fi amali falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menyembunyikan amalnya, maka lakukan. Lihat mereka yang mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat, rata-rata mereka yang menyembunyikan amalnya. Di antaranya warajulun zakarallaha khalian fafadat aina, seseorang yang berzikir, bersemedi, bermunajat, berkhalwat kepada Allah di kesunyian malam. Ketika orang-orang pada tidur, dia menangis, meneteskan air matanya. Iya, itulah orang yang ikhlas. Tapi setelah itu jangan sampai update status, alhamdulillah sudah sholat tahajud, hashtag bulan penuh berkah, share. Nah ini bisa menghanguskan amal ibadah kita. Ingat itu jamaah, status.
yang kita buat, baik status WA, walaupun alasannya soalnya juga hilang, ya, IG, Facebook, maka itu semua bisa menggugurkan amal ibadah kita. Nah, dan juga orang yang sedekah, apa kata Nabi SAW? Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fakhfaha, seorang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan sedekahnya. Lihat bagaimana para tabi'in, ulama-ulama salaf, mereka berusaha untuk menyembunyikan amal mereka. Di antara mereka ada yang marah kalau sampai ketahuan amal soleh mereka. Seperti misalnya Ali bin Husain bin Ali, dia selalu memikul sekarung gandum, kemudian disedekahkan kepada orang miskin tanpa dia ketok rumahnya. Udah, dia taruh aja depan rumahnya. Nah, kemudian pas dia meninggal, orang miskin ini ya bingung aja, kok sekarang nggak ada yang ngasih gandum lagi ya. Ternyata yang ngasih gandum itu sudah meninggal baru ketahuan. Ya. Nah, jadi intinya uktum hasanatik kama taktum sayyiatik. Sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu, ya, sebagaimana kau sembunyikan keburukanmu. Ini model-model syirkul qalbi. Ini semuanya penyakit-penyakit hati yang sangat berbahaya. Juga tadi saya sebutkan, ya, di antara kriteria hati yang selamat, salimat minal bid'ah, yaitu selamat dari perbuatan bid'ah. Nah, kita semua sudah tahu bahwasanya bid'ah adalah sesat lagi menyesatkan, dan berkaitan dengan bid'ahnya hati itu berkaitan dengan keyakinan-keyakinan, seperti ya meyakini bahwasanya semua agama sama, ya, kemudian membolehkan perayaan-perayaan bid'ah dan yang semisalnya, maka itu termasuk hati yang kotor kalau dia masih mengerjakan perkara-perkara bid'ah. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan, ya, kriteria yang berapa ini? Keempat. Jadi yang pertama, hati yang selalu takut kepada Allah. Yang kedua, hati yang yang mengajak untuk melakukan kebaikan. Dan yang ketiga tadi kita bahas, yaitu hati yang dia merasa berdosa kalau dia melakukan kemaksiatan. Dan yang keempat adalah hati yang selamat dari kesyirikan, kebid'ahan. Nah, adapun berikutnya adalah pertemuan yang terakhir, ya. Nah, insyaallah di tanggal 28 Ramadan di malam Senin, ya. Ini malam apa ini? Malam Senin, ya. Iya, kita akan lanjutkan di antara kriteria hati yang selamat, yaitu yang terhindar dari penyakit-penyakit hati. Ya, insyaallah kita akan jelaskan bentuk-bentuk penyakit hati. Iya, cukup jamaah sekalian. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Salam.